Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita lanjut pembacaan dan penjelasannya. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wal jari, dan adapun air yang mengalir karokidin seperti air yang diam. Jadi hukumnya sama. Air yang mengalir ialah seperti air yang diam. Wafil qadimi, dan di dalam kaul qadim, artinya pendapat Imam Syafi'i yang masih berada di Baghdad. Wafil qadimi, dan adalah kaul qadim, layan jusu, tidak najis. Qaliluhu, apa sedikitnya air yang mengalir, bila tagayyurin, tanpa berubah, dengan tanpa berubah. Wahwa, adapun mafil qadim, madhabu malikin, ialah madhab Malik. Jadi dalam kaul qadim Imam Syafi'i bahwa tidak najis sedikitnya air yang mengalir kalau tanpa dengan berubah, jika tidak berubah seperti itu. Dan ini adalah pendapat madhab Malik. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqala, dan berkata siapa Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Al-Majmu', sawaun, ialah sama saja. Sawaun, sama saja, kanat, ada an-najasatu, apa najis, ma'iatan, ialah cair, benda cair, au jamidatan, atau benda padat. Jadi sama saja di dalam kitab Al-Majmu', baik najis itu berupa zat cair atau zat padat. Misalkan ada air mengalir tapi sedikit. Kemudian ada najisnya cair. Air mengalir karena derasnya, kemudian tidak merubah salah satu sifatnya, maka airnya tetap suci. Atau ada air yang deras tapi sedikit mengalir, ada najis yang padat. Jika memang leburnya ini tidak merubah, najis yang padat ini tidak merubah sifat air, maka airnya tetap suci. Nah, seperti itu. Kemudian wal ma'u, dan adapun air, al qalilu, yang sedikit, idza tanajjasa, apa menjadi najis. Air yang sedikit, yathuru, maka menjadi suci apa air sedikit, bibulugihi, dengan sebab sampainya air sedikit, kullataini, akan 2 kullah. Jadi air yang sedikit itu, air yang sedikit apa dapat menjadi najis dan menjadi suci jika sampainya air sedikit itu dengan ukuran 2 kullah atau lebih. Walau bima'in, maksudnya adalah walaupun sampainya 2 kullah dengan air mutanajisin, yang najis. Haisu, sekiranya, la tagoyyuro, sekiranya tidak ada berubah itu maujud bihi, dengan air yang sedikit. Nah, ketika ada air yang sedikit dan air tersebut mengandung najis, jadi air sedikit tersebut menjadi najis, itu menjadi suci kembali jika memang sebab sampainya air sedikit itu pada 2 kullah. Nah, walau bima'in, walaupun dengan air yang najis juga, yang sekiranya tidak berubah sifat-sifatnya atau salah satu sifatnya dengan air sedikit tersebut. Misalkan ada air sedikit ini dikobakan, terkena najis, bangkai tikus misalkan. Nah, sekiranya misalkan ditambahin dengan masuknya najis, dia ditambahin, tikusnya diangkat, ditambahin air yang memang air yang ditambahin ini, air penambahan ini airnya mutanajis juga, ditambahin sehingga ukurannya 2 kullah atau lebih. Maka ketika tidak ada perubahan atau airnya normal kembali, tidak bau,
tidak berubah warnanya dan rasanya, artinya airnya normal, tidak ada perubahan sifat-sifatnya, maka airnya menjadi suci, seperti itu. Kemudian wal kasiru, dan adapun air banyak, yathuru, itu menjadi suci apa kasir, bijawali tagoyurihi, dengan sebab hilangnya berubah kasir dinapsihi, dengan sendirinya. Nah, air yang banyak itu menjadi suci kembali dengan sebab hilangnya berubahnya air yang banyak dengan sendirinya. Artinya begini, ada air banyak, kemudian kejatuhan bangkai tikus, airnya lebih dari 2 kula. Nah, diangkat tikusnya, artinya pas kejatuhan ini tikusnya masih ada di sini, masih bau. Kemudian orang mengetahui, diangkat tikusnya. Gimana biar suci kembali? Maka biarkan saja, biarkan tidak dipakai. Ketika dalam 1 minggu airnya tidak bau lagi dan tidak ada yang berubah, artinya normal kembali, maka air tersebut menjadi suci kembali. Seperti itu. Itu cara yang pertama jika airnya banyak. Kemudian au bimain, atau dengan air zida, yang ditambah apa air, alaihi, atasnya kasir, atasnya banyak. Atau airnya misalkan nih banyak airnya, kejatuhan tikus, bau, tikusnya diangkat, maka ditambahin dengan air lagi. Ketika sudah hilang baunya dan ketika sudah hilang, artinya airnya normal kembali, maka air tersebut menjadi suci kembali. Kemudian cara yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Au nukiso, atau dikurangi, anhu, darinya kasir, wakana, dan ada al-baqi, apa sisanya air, kasiron, ialah banyak. Cara yang ketiga, atau air tersebut misalkan airnya banyak, kejatuhan bangkai tikus, tikusnya dibuang, dikurangin. Nah, ketika sisanya masih banyak, artinya 2 kulah atau lebih, ukuran banyak, dan hilang sifat-sifatnya yang merubah hukum air tersebut, tidak bau, rasanya tidak berubah, menjadi tidak berubah, dan warnanya tidak berubah, maka air tersebut suci kembali. Nah, seperti itu. Wasaniha, dan adapun nomor 2-nya syurutul wudu, ini membahas tentang syarat wudu ya. Syarat wudu yang kedua, jaryumain, ialah mengalirkan air ala odwin, atas anggota badan, magsulin, yang dibasuh apa anggota badan, fala yakfi, maka tidak cukup atau tidak mencukupi, ayyamassahu, apa menyentuh pada anggota, alma'u, apa air, bila jaroyanin, tanpa dengan mengalir, li'annahu, karena sesungguhnya. Nah, li'annahu, karena sesungguhnya menyentuhnya air tanpa mengalir, layu sama, tidak dinamai masul ma, menyentuhnya air, guslan, pada menyentuh. Nah, jadi syarat wudu yang kedua adalah mengalir air atas anggota badan yang dibasuh. Tidak cukup hanya menempelkan saja seperti mengusap kepala, tidak cukup. Nah, tanpa mengalir air, karena mengusap itu tidak disebut dengan membasuh, seperti itu. Wasalisuha, dan adapun nomor 3-nya syurutul wudu, alla yakuna, ialah hendaknya harus tidak ada, alaihi, atasnya anggota, ai alal udwi, maksudnya atas anggota badan, mughayyirun, apa sesuatu yang berubah, lil ma'i, pada air, tagoyuron, dengan perubahan doron, yang berbahaya, kaza'farona, atau kaza'faronin, seperti minyak, seperti za'faron, wasondalin, dan sondal, khilafan, hal dalam keadaan berbeda, li jam'in, bagi sekelompok ulama. Nah, syarat yang ketiga adalah hendaknya
Di atas anggota badan itu tidak ada sesuatu yang merubah bagi air tersebut dengan perubahan yang bahaya. Nah, misalkan ada tangan, dia berwudu. Ini tangan, misalkan dia berwudu, tangan tersebut ada tinta atau sabun. Sehingga ketika dibasuh, nah, ketika dibasuh, nah, kan airnya berubah jadinya. Berubah jadi banyak busanya, banyak tintanya. Sehingga air tersebut bukan air mutlak lagi. Jadi air tersebut tidak bisa, air tersebut suci namun tidak bisa mensucikan lagi. Maka tidak sah wudhunya. Nah, seperti itu. Seperti ini kayak minyak zafaron dan kayu cendana. Nah, seperti itu. Ini dalam contoh kitab ini. Nah, namun segolongan ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat kalau memang adanya berubah di dalam anggota badan, maka ini ma'fu anhu, dimaafkan. Assalamualaikum.